Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di room meet ini. Untuk selanjutnya saya akan membacakan tata tertib kajian senja. Yang pertama, niat karena Allah Ta'ala. Masya Allah. Yang kedua, berpakaian bebas, rapi, sopan, dan menutup aurat. Aurat. Ketiga, menyiapkan tempat yang proper. Yang keempat, pastikan perangkat komputer atau perangkat lainnya terhubung dengan internet. Aplikasi yang digunakan adalah Google Meet. Yang kelima, itu sudah. Yang selanjutnya, peserta dipersilahkan menghidupkan kamera selama acara berlangsung, kecuali apabila ada uzur syar'i, maka diperbolehkan untuk mematikan kamera. Yang selanjutnya, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung sebelum dipersilahkan oleh moderator. Yang selanjutnya, apabila ada peserta yang ingin bertanya, silahkan mengacungkan tangan. Kemudian silahkan menyalakan fitur mikrofon atau mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Tuh, nanti ya. Untuk sebagai formalitas, saya akan memperkenalkan diri. Saya di sini menggantikan Mas Hendy yang kebetulan sedang berhalangan. Nama saya Tri Susanto dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2020. Saat ini saya adalah staf di Departemen Kaderisasi Al-Islah. Alamat saya di Sleman, Jakarta. Mungkin di antara mas-mas dan mbak-mbak sekalian di sini sudah banyak yang melihat saya berseliweran di TV ya. Gak tahu TV-nya siapa. Untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua tilawah Quran yang nanti akan dibacakan oleh Mas Zaka. Yang ketiga yaitu penyampaian materi kajian senja #2 dengan tema urgensi bela Palestina, peran kita terhadap penjajahan Palestina, yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Zon Mahmudi, PhD. Yang selanjutnya yaitu tanya jawab, yang terakhir penutup. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara kajian senja pada sore hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafal basmalah tadi kita bisa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelenggarakan acara ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kepada Mas Saudara Zaka, silahkan Mas, dipersilahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, Masya Allah. Terima kasih kepada Saudara Afif Hilmi yang telah membacakan, Afif Hilmi, maaf Mas Jaka, yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, karena acara selanjutnya seharusnya adalah langsung ke penyampaian materi. Akan tetapi, karena Pak Ustadznya, Pak Zon Mahmudi, PhD, belum masuk ke room, nanti masuknya jam 4 katanya, kata panitia. Kita tunggu sebentar. Saya bacakan biografinya dulu. Biografi singkat dari Bapak Dr. Zon Mahmudi. Bukan singkat ya ini ya. Saya dapat biografi 2 paragraf 308 kata dari panitia. Wah. Beliau adalah Dr. Zon Mahmudi dari Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Pasti sudah pada lihat di pamfletnya ya. Kepala Prodi Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia. Beliau menerima gelar dokter dari Fakultas Asian Studies Australian
National University, disingkat ANU, di Canberra pada tahun 2007, dengan kekhususan di bidang politik Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Masya Allah. Dia juga meneliti tentang dampak perubahan sosial dan modernisasi pesantren terhadap penurunan otoritas ulama di Indonesia tahun 2012 sampai 2015. Mengapa mereka melawan negara? Wah, judul buku ini. Transportasi Darul Islam di Indonesia 2015 sampai 2017. Beliau juga menulis sebuah buku berjudul Islamizing Indonesia. The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party 2008. Buku lain yaitu Hearts with Love. Banyak buku yang ditulis beliau ya. Bagus-bagus ini. Buku lainnya yaitu Profil dan Sejarah Ormas-Ormas Islam. Tarbiyah Cinta. Masya Allah. The Development of Political Islam in Indonesia. Yang diedit oleh Henning Glaser di Jerman ini. Masya Allah. Bab berjudul Saudi Indonesia Relations diedit oleh Neil Patrick London. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ada lagi nih buku berjudul Sejarah Timur Tengah Kontemporer, Kepemimpinan di Saudi dan di Libya. Diterbitkan oleh UI Press tahun 2016. Mungkin masih banyak buku-buku dari beliau. Semoga kita juga bisa menulis buku sebanyak beliau. Amin. Sebagai biografi lanjutan yaitu pada tahun 2018 beliau juga diundang The Brookings Institutions untuk menjadi anggota working group tim khusus dalam pertemuan The US Islamic World Forum diadakan di New York, membahas isu-isu Timur Tengah dan dunia Islam. Di samping menulis, beliau juga menjadi narasumber di bidang Timur Tengah dan Islam di media nasional dan internasional. Masya Allah. Beliau juga telah menjadi narasumber di beberapa pertemuan internasional ya, banyak sekali nih ya. Di Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Turki, Kuwait, Uni Emirat Arab, Australia, Amerika Serikat. Masya Allah. Ya, saat ini beliau adalah dosen senior program studi Arab dan kepala program pasca sarjana kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, serta Direktur Eksekutif Inisiatif Modernisasi Indonesia, INMID. Alamat beliau di masmudi@ui.ac.id. Masya Allah. Beliau ini adalah bicara yang sangat luar biasa. Dari biografinya sudah wow, amazing. Sedikit ya, materi yang akan disampaikan beliau adalah tentang temanya ini, urgensi bela Palestina, peran kita terhadap penjajahan Palestina maksudnya. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, saudara-saudara kita di Palestina itu sedang bahasanya ya dijajah oleh bangsa Yahudi Israel. Nah, pada acara kajian senja ini, tema yang diangkat ini sangat hangat dan sangat luar biasa ini.
nanti barangkali Ustadz Zon akan membahas apa yang sebaiknya kita lakukan dalam menyikapi penjajahan terhadap Palestina itu. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin bisa dibarengi dengan contoh-contoh nyata yang semoga nantinya akan kita tiru dan kita amalkan. Tetapi ada satu ayat di Al-Quran bahwa menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri kan. Jadi yang bisa mengubah nasib bangsa Palestina adalah rakyatnya sendiri. Jadi bagaimana peran kita nantinya? Apa kita hanya diam saja? Tentu tidak. Nanti kita juga bisa mendukunglah dengan berbagai cara. Nanti kiranya akan disampaikan oleh Pak Ustadz Zon. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang ingin menyampaikan kesan-kesan pra kajian ini. Sebelum kajian, apa yang diharapkan akan didapatkan setelah kajian ini? Jeng-jeng, ya. Nggak ada ini. Bentar. Ada Mas Syam. Mas Syam, halo Mas Syam. Halo. Mas Syam. Mas lagi di perjalanan, Ede. Maaf Mas. Ganti Iya, orang. iya. Sorry ya. Salah orang ya. Salah orang. Oke, maaf Mas. Hati-hati di jalan Mas. Siap, semangat. Oke. Kita incar orang lain ya. Mas Abdullah Nasihamin. Mas Ul Haska ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Abdullah? Sehat Mas? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Tri, gimana Tri? Kabarnya Tri? Alhamdulillah Mas, Masya Allah. Masih semangat ya. Alhamdulillah. Ini saya jadi kemarin. Ini ceritanya saya jadi MC dadakan Mas. Boleh tanya ke Mas Abdullah Nasi Amin ya. Panggilnya siapa ini Mas? Nasi. Kalau kemarin pada udah perkenalan loh. Iya. Iya. Mas Nasi aja lah biar akrab. Oke. Siap. Monggo, terserah. Sebelumnya maaf Mas, ini ya bisa disampaikan kesan prakajian ini sebelum kajian apa yang diharapkan akan didapatkan setelah kajian ini Mas? Maaf saya tanya-tanya. Merasa jadi narasumber dadakan. Iya. Ya harapannya sih ini ya, karena memang temanya kan urgensi dari mengapa kita membela Palestina gitu ya. Ya harapannya sih dari kita mengetahui ya, kemudian juga kita tahu tujuan kita membela Palestina apa kayak gitu ya. Harapannya memang ada giroh ataupun semangat kita untuk membantu yang pertama manusia kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu sama Muslim kayak gitu. Apalagi di tanah Palestina kan istilahnya tanah yang suci kayak gitu ya. Apalagi di Masjid Aqsa tuh, nah kan itu kan ada makam-makam
para nabi kayak gitu ya. Ya, di sana juga tanahnya diberkahi, bahkan tercantum dalam surat Al-Isra kayak gitu. Makanya itu harapannya sih dengan kita mengetahui urgensi dari membela Palestina gitu, giroh kita, semangat kita untuk senantiasa berdakwah di dunia kampus juga ada seperti itu. Jadi kita bisa berkaca lah dari teman-teman yang ada Palestina gitu. Bahwasanya mereka perjuangannya luar biasa gitu. Belum seberapa kita. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Niatnya sangat luar biasa ya. Jadi bisa mengetahui tindakan yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia dan sebagai seorang muslim. Juga untuk bisa menambah semangat untuk berdakwah katanya tadi ya. Masya Allah sekali. Meneladani sifat-sifat saudara-saudara kita yang di Palestina tanpa menyerah melawan ketidakadilan. Masya Allah. Udah jadi pembicara, aktri. Wuh, Masya Allah mantap Pak Masul Haska dari Mas Muhammad Al Salman Al Farisi. Mas Salman cek Iya, ya. Wah, Masya Allah terima kasih sudah hadir Mas. Nah, pertanyaan saya sama Mas Nasih tadi Mas. Bagaimana pandangan awal Anda sebelum mengikuti kajian pada sore hari ini? Maaf ya. Aduh, malah ini ya. Jadi narasumber dadakan juga gitu ya. Oke. Iya. Gimana tadi? Sorry. Maaf ya Mas ini sambil nunggu Ustadz. Iya. Bagaimana pandangan awal Mas Salman ini sebelum mengikuti kajian ini ya? Apa yang diharapkan akan didapat? Oke. Ya hampir sama gitu ya dengan yang disampaikan Mas Amin tadi ya. Ya semoga setelah nanti kita mendapat pencerahan dan ilmu dari Ustadz Yon Mahmudi tadi gitu ya. Kita bisa menambah giroh gitu ya, menambah semangat kita untuk menjadi generasi pembebas Palestina gitu ya. Ya dengan peran sekecil apapun gitu ya. Ketika kita cuma bisa berdonasi ya kita berdonasi seperti itu ya, atau dengan menyuarakan terkait dengan bela Palestina ya kita lakukan seperti itu. Mungkin itu ya dari saya. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Menjadi generasi pembebas Palestina. Amin, Mas. Luar biasa ya ini. Sayangnya Mas Syam lagi di jalan nih. Senyum-senyum nanti di jalan. Wah. Tentang Palestina. Sungguh menarik temanya ya. Tema ini tidak akan selesai dikupas sampai Palestina benar-benar merdeka, gitu menurut saya. Karena ada saja intrik-intriknya. Wah. Mungkin ada yang ingin menyampaikan statement awal dulu, prakajian. Ada yang lain? Sukarelawan ini.
Wah, ini Mas Mas Firman Syah kali. Cek, cek. Halo, halo. Mas Kadep. Wah, mungkin lagi ngasih makan ikan. Lewat, lewat. Oh, ada. Uh, orang yang Anda hubungi sudah mulai. Wah, Mas Galih mau menyampaikan statement nggak ini? Statement awal ini. Prakajian tentang Palestina. Suwe ngetek iki. Wah, statement saya apa ini? Wah, selamat datang kepada Ustadz John Mahmudi yang sudah bergabung ya. Terima kasih karena sudah mau bergabung. Untuk selanjutnya, saya akan mengulangi membaca biografi beliau ya. Masya Allah. Ustadz John Mahmudi lahir di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Menerima gelar dokter dari Fakultas Asian Studies Australian National University, Canberra pada tahun 2007. Dengan kekhususan di bidang politik Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Wah, beliau juga melakukan berbagai penelitian tentang politik Timur Tengah dan sudah menulis berbagai buku ya. Masya Allah, Pak Ustadz. Beliau juga telah diundang menjadi narasumber di bidang Timur Tengah dan Islam di berbagai negara internasionalnya. Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Turki, Kuwait, Uni Emirat Arab, Australia, Amerika. Masya Allah. Saat ini beliau adalah dosen senior program studi Arab dan kepala program pasca sarjana Timur Tengah di Universitas Indonesia. Masya Allah. Untuk selanjutnya, langsung saja adalah penyampaian materi dari Ustadz John Mahmudi dengan tema urgensi bela Palestina, peran kita terhadap penjajah Palestina. Langsung saja kepada Pak Ustadz, silahkan Pak, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Suaranya bisa didengar nih, moderator. Siap, bisa Pak. Oke, baik. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang teman-teman semuanya yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bergabung dalam acara diskusi di sore ini ya tentang Palestina. Tentu berkaitan dengan urgensi kita ya di dalam membela Palestina. Nah, ya kalau kita dalam perspektif seorang Muslim, ya tentu ini sudah menjadi kewajiban kita ya untuk membela Palestina karena dalam Palestina ada Al-Aqsa ya yang merupakan kiblat umat Islam yang pertama ya.
di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah juga ketika melakukan Isra dan Mi'raj ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini kemudian sudah menjadi taken for granted bagi kita untuk selalu memperjuangkan Palestina, sehingga tidak ada negosiasi ya tawar-menawar berkaitan ini ya tentang pentingnya kita membela Palestina. Namun demikian saya kira tidak cukup bahwa kita hanya umat Islam saja yang terpanggil, karena sesungguhnya persoalan Palestina itu tidak hanya menyangkut umat Islam ya, tetapi ini persoalan peradaban secara umum ya, berkaitan dengan warisan imperialisme yang sudah berjalan pada waktu itu, meninggalkan sisa ya Palestina ya sebagai negara yang terjajah. Maka point of view kita secara umum ya dalam perspektif Muslim dan kemudian tentu perspektif yang lebih luas adalah melihat ya Palestina sebagai negara yang terjajah dan ada negara yang menjajah. Kalau statement dari Menteri Luar Negeri kita Bu Retno mengatakan ya perspektif itu jelas ya antara opresor ya dan orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan ya, ada occupied land ya, negara yang dijajah atau negara wilayah pendudukan. Nah, bahasa yang lebih jelas adalah tanah jajahan. Nah, di dalam era modern ini ternyata masih ada suatu tanah yang disebut dengan occupied land dan ada berarti yang melakukan invasi. Maka posisi kita tentu ya menentang segala bentuk penjajahan ya, sebagaimana semangat ya bangsa kita untuk menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi dan itu harus dihapuskan. Nah, ini saya kira stand yang sudah jelas. Maka agak aneh kalau kemudian ya, ada sebagian dari bangsa kita yang justru melakukan pembelaan terhadap Israel ya. Nah, maka secara umum bahwa persoalan Palestina tidak hanya menjadi tanggung jawab umat Islam, tapi harus menjadi tanggung jawab ya semua manusia ya yang memiliki kepedulian tentang kemanusiaan, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Jadi itu saya kira prinsip yang harus kita pegang ya. Tapi ya sebagai Muslim tadi itu juga ada prinsip-prinsip lain yang harus kita juga tunjukkan sebagai bagian dari ukhuwah Islamiyah kita. Ya. Hanya saja untuk memperjuangkan Palestina sebagai negara yang merdeka, ya kita perlu untuk mengajak ya elemen yang lain. Ya. Jadi tidak perlu untuk menjadi Palestina, tidak perlu untuk menjadi Muslim untuk merasakan ya ketidakadilan. Maka semua manusia yang tahu tentang ketidakadilan pasti bisa menyuarakan ya hak-hak Palestina. Nah, kenapa ada opresor ya, orang-orang yang menjajah dan sampai sekarang ya kalau kita lihat dalam sejarahnya ya pasti berkaitan dengan posisi ya. Palestina pada waktu itu di awal bahwa Palestina ya pada masa dalam dunia Islam ya bahwa Palestina itu dibebaskan oleh Umar bin Khattab ya, Khalifah Umar bin Khattab, kemudian setelah itu pernah ya pada abad ke-11 ya diambil oleh perang tentara salib selama 70 tahun, kemudian bisa dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah itu Al-Aqsa di bawah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani. Di dalam Kesultanan Turki Utsmani ya kehidupan di Yerusalem di dalamnya ada Al-Aqsa itu merupakan wilayah yang kosmopolitan ya dalam sejarah. Kalau kita lihat sejarah tentang orang-orang Palestina pada masa Kesultanan Turki Utsmani sebelum masuknya Inggris ya yang mengambil Palestina sebagai mandatnya, kita saksikan memang realitasnya kota suci itu didiami oleh banyak umat ya. Ada umat Islam sebagai mayoritas, kemudian juga ada umat Yahudi dan umat Nasrani dan mereka hidup secara berdampingan. Nah, ini menjadi masalah ketika muncul gerakan Zionisme ya yang menginginkan suatu wilayah yang sendiri ya khusus buat mereka, menafikan kelompok-kelompok yang lain karena mereka sebelumnya merasa terzalimi mungkin atau dipersekusi di mana-mana. Di mana-mana ini hanya
mereka mendapatkan perlakuan ketidakadilan itu di wilayah barat ya, di Eropa. Jadi nasib mereka yang dipersekusi ya itu adalah di wilayah Eropa, Yahudi yang ada di wilayah Eropa, sehingga mereka perlu untuk pergi ke suatu tempat ya, promised land. Nah, Yerusalem, Palestina menjadi salah satu bagian dari keinginan mereka. Tapi juga ada tawaran untuk ke Uganda ya, kemudian di Afrika, bahkan ke Kanada, California, Australia dan lain sebagainya. Tetapi yang kemudian mereka sebut sebagai promised land adalah di Palestina dengan mengatakan bahwa nenek moyang kita dulunya ya berasal dari wilayah itu ya, itu orang-orang Bani Israel ya yang hijrah yang diaspora ke mana-mana sampai ke Eropa, di Eropa mendapatkan persekusi dan mereka ingin kembali. Tetapi Yahudi yang ada di kawasan negara-negara Arab dan dunia Islam justru mereka hidup berdampingan secara baik ya, tidak berpindah. Mereka berpindah nantinya setelah tahun 48 Israel merdeka ya, kemudian ada pengusiran besar-besaran terhadap warga Palestina ya yang disebut dengan Nakba. Dari situlah ya berbagai orang dari belahan bumi yang lain masuk ya ke Palestina. Dan sebelum itu juga ada gelombang besar-besaran dari Yahudi Eropa ya, karena ada peristiwa Holocaust di Jerman ya mereka kemudian pergi di sana. Dan orang-orang Yahudi di dunia Muslim justru hidup secara damai. Tapi tahun 67 ada perang 6 hari di mana Israel ya mengambil alih beberapa wilayah termasuk juga tepi barat dan Gaza. Nah disitulah menjadi persoalannya yang lebih kuat lagi ya permusuhan antara orang-orang Yahudi dengan warga setempat ya, sehingga banyak ya orang-orang Yahudi di negara Timur Tengah itu harus dipaksa ya dalam tanda kutip dikondisikan ya oleh orang-orang Israel di tanah Israel untuk merasa tidak nyaman ya, bahkan ada peristiwa bom di beberapa sinagog-sinagog di negara-negara Arab ya, seperti di Mesir, di Irak ya, yang menimpa orang-orang Yahudi ya, dan itu dipercaya bahwa itu dilakukan oleh agen-agen Mossad yang memang sengaja untuk membuat kekacauan agar mereka mau pindah ke Israel. Nah, proyek Yahudisasi itu yang ingin sebagai suatu negara sendiri hanya untuk Yahudi ya, menjadikan Palestina sebagai negara mereka. Nah, inilah yang menjadi persoalan ya ketika mereka menduduki ya tepi barat dan juga Gaza sebelumnya ya, dan melakukan proyek yang disebut dengan aneksasi ya, penggusuran, mengambil alih wilayah dan lain sebagainya. Nah, disinilah saya kira itu yang menjadi persoalan. Nah, saya coba ya untuk share, oke, mudah-mudahan sebentar ini. Nah, saya coba sharekan ya PowerPoint saya secara singkat, mau saya jelaskan ya di sini. Nah, yang paling krusial itu adalah berkaitan dengan proyek Yahudisasi di Palestina. Ini yang menimbulkan persoalan. Jadi, kenapa kemudian kemarin ya ada perang besar-besaran? Itu kan diawali dengan ya orang-orang Yahudi militan yang mau mengusir ya orang-orang Palestina yang ada di Sehul Jarrah ya, wilayah yang ada di Yerusalem, dan dianggap itu adalah wilayah Israel, maka mereka diusir. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain sampai kemudian pembatasan ya sholat di Masjidil Aqsa, ya, tentara polisi masuk ke masjid, melakukan pengusiran, penembakan, dan korbannya yang banyak. Kemudian diultimatum oleh Hamas bahwa mereka akan melakukan serangan jika Israel tidak menarik polisi dan tentaranya dari Masjidil Haram dan menghentikan upaya pengusiran.
orang-orang Palestina. Tetapi itu tidak diindahkan dan akhirnya rudal Hamas ya masuk, dilontarkan ke wilayah Israel dan setelah itu dibalas ya dengan rudal-rudal oleh Israel. Nah, ini yang terjadi. Nah, saya kira ujung masalah adalah di persoalan proyek Yahudisasi di Palestina itu yang berjalan terus-menerus ya, yang mereka jalankan. Nah, secara umum bahwa konflik antara Palestina dan Israel itu yang terjadi, ya, melibatkan orang Palestina dan Israel, bukan disebut Arab dan Israel, karena kalau disebut Arab dan Israel berarti Palestinanya tidak ada ya. Jadi ini ya, harus kita mendudukkan bahwa Palestina adalah sebuah entitas ya sendiri yang harus eksis ya. Nah, keberadaan bangsa Palestina jauh lebih dahulu daripada ya bangsa negara-negara Arab ini ya. Jadi dulu Palestina ya dibawa merupakan bagian dari provinsi Kesultanan Turki Utsmani dan oleh Arab yang lain juga seperti itu. Nah, Israel berusaha meniadakan ya, kata Palestina dalam setiap pembahasan konflik dan selalu menyebut bangsa Palestina sebagai bangsa Arab. Ini untuk menunjukkan bahwa hanya ada dua kemungkinan negara yang diakui, yaitu negara Israel atau negara-negara Arab. Jadi Palestina ikut ya ke negara-negara Arab. Nah, realitas saat ini mayoritas warga Palestina adalah para pengungsi ya di negara-negara Arab dan hanya sepertiga saja yang tinggal di wilayah Palestina ya. Jadi tahun 48 750.000 ya, 2/3 orang Palestina itu yang meninggalkan ya wilayah Palestina atau Yerusalem dan mengungsi, dan mereka menjadi pengungsi ya di berbagai negara, Jordan, Syria, Lebanon ya, ada juga di yang Arab Saudi, Mesir, dan beberapa negara ya di Eropa dan Amerika. Nah, penyebutan bangsa Palestina sebagai bangsa Arab diharapkan dapat meleburkan ya para pengungsi Palestina sebagai warga negara salah satu di negara Arab dan mereka tidak perlu lagi kembali ya ke tanah Palestina. Ini tentu perspektifnya orang-orang Yahudi. Nah, klaim Yahudi itu bahwa Yahudi merujuk kepada agama atau etnis ya. Kalau merujuk kepada agama tentu jumlah penduduk Israel tidak sebesar itu karena untuk menjadi Yahudi harus keturunan Yahudi ya. Tapi apabila itu sebuah etnis ya, mengapa Yahudi yang sudah memeluk agama lain, jadi orang Yahudi yang menjadi Islam tidak disebut dengan Yahudi. Ya. Yahudi yang menjadi Kristen, Nasrani juga tidak disebut, Kristiani tidak disebut sebagai Yahudi. Nah, sebelum berdirinya Israel, warga Yahudi ya hidup tenang bersama dengan bangsa Palestina ya hampir 1.300 tahun. Nah, itu proses yang sangat lama ya. Pada abad ke-2 Masehi ya, ada pemberontakan kaum Yahudi di Palestina ya, dan sebagian besar orang-orang Yahudi terusir ya. Nah, itulah yang kemudian mereka berdiaspora ke mana-mana ya, ke Irak, ke Mediterania dan ke Eropa ya. Nah, tetapi ada yang tetap tinggal ya. Dan setelah itu mereka memeluk ya agama Kristen ya, ketika pada masa Isa Al-Masih. Nah, ketika abad ke-7 Masehi, Umar bin Khattab menguasai Palestina dan sebagian besar penduduknya juga memeluk Islam. Tapi ada juga yang tetap Nasrani dan juga ada yang Yahudi. Tetapi ya sebagian mereka kemudian banyak yang memeluk Islam. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau bicara siapa yang paling berhak ya orang-orang Yahudi ya yang original ya adalah orang-orang Palestina ya, baik itu yang Muslim atau Nasrani ya. Hanya saja karena mereka berpindah agama maka tidak disebut dengan Yahudi, tetapi secara etnis harusnya mereka lebih Yahudi dibandingkan dengan Yahudi Zionis ya yang berasal dari Eropa dan mereka sudah anak pinak menikah dengan orang-orang Eropa. Hanya saja karena orang Yahudi menjadikan keturunan itu dari perempuan ya, maka ya selama ya mereka masih punya keturunan garis perempuan yang Yahudi maka disebut dengan Yahudi, dan mereka akhirnya berdiaspora dan ingin ya, kembali ke tempat nenek moyang kita yang sudah ribuan tahun itu. Nah, sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pandangan bahwa Israel telah berusaha mengubah lanskap fisik dan demografi Yerusalem ya guna meningkatkan karakter Yahudi dengan mengorbankan kaum Muslim dan Kristen. Jadi memang Judaisasi atau Yahudisasi itu dilakukan ya
untuk mengusir orang-orang Muslim dan juga termasuk juga orang-orang Kristen Palestina agar tidak tinggal di Yerusalem. Nah, peningkatan kehadiran Yahudi yang dari luar itu ya pada era modern, dan mereka harus membuat pemukiman-pemukiman baru yang pada akhirnya harus mengusir ya orang-orang Palestina. Nah, Yahudisasi bertujuan untuk membentuk suatu negara ya, yang etnokratik ya berdasarkan etnis Yahudi, sehingga ada praktek apartheid ya, kemudian diskriminasi ya, terhadap orang-orang non Yahudi. Nah, dominasi Yahudi bagaimana? Tadi ya perang 48, ya, Yordania menduduki bagian timur Yerusalem ya, sementara Israel menguasai bagian barat ya. Sehingga Yerusalem itu masuk wilayahnya Yordan. Kemudian Yerusalem Barat ya masuk diduduki oleh Israel ya. Kemudian tahun 48 ya Israel mendeklarasikan ya bahwa wilayah Yerusalem itu di bawah kendalinya ya. Jadi 48 ada klaim bahwa wilayah Yerusalem itu adalah di bawah kendali orang-orang Yahudi ya, Israel. Nah, akibatnya orang-orang Yahudi Israel itu menguasai banyak rumah-rumah kosong di Yerusalem Barat ya, yang sudah ditinggalkan ya oleh orang-orang Palestina. Jadi Yerusalem dikuasai mereka sehingga sebagian besar orang-orang Palestina meninggalkan kota itu dan menjadi penduduk Palestina, menjadi pengungsi di wilayah Yahudi sampai mereka diusir pada tahun 60-an dan 70-an ya. Itu bagaimana cara pendudukannya. Nah, tahun 67 selama perang 6 hari Israel merebut Yerusalem Timur. Jadi setelah Yerusalem Barat dikuasai, kemudian orang-orang Palestina diusir, maka mereka tahun 67 merebut Yerusalem Timur yang pada waktu itu dikuasai Yordania. Termasuk juga ya tepi barat dan Gaza ya juga direbut oleh Israel. Israel mulai menyatukan kota dan memperluas batas kota untuk memasukkan bagian-bagian tepi barat yang berdekatan. Ya. Nah, hukum Israel yang diterapkan pada daerah dan penduduk ya, dari tanah yang dianeksasi oleh Israel. Tindakan ini dikutuk oleh dunia internasional. Ya, penguasaan atas Yerusalem itu dikutuk dan tidak diakui hingga saat ini. Nah, orang-orang Palestina dilarang kembali ke Yerusalem, ya, dan orang Yahudi Israel menduduki rumah-rumah yang ditinggalkan oleh para pengungsi. Warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur ya, sampai saat itu ya, diberi status penuh kewarganegaraan Israel. Jadi karena Yerusalem Timur ya mereka kuasai, ya akhirnya orang Palestina yang mau menjadi warga negara Israel diberi status kewarganegaraan, tetapi mereka yang menolak kemudian diberi status permanen residen ya. Itu adalah pendatang sementara, penduduk sementara, padahal mereka sudah keturunannya, nenek moyangnya mereka sudah tinggal di situ. Nah, ini pencaplokan Yerusalem Timur dan tidak diakui oleh dunia internasional ya, termasuk juga tepi barat dan Gaza yang mereka ambil. Bagaimana Yahudisasi dilakukan? Ya? Pemerintah Israel mencoba untuk melancarkan Yahudisasi di Yerusalem Timur, yang di Yerusalem Timur itu ada Al-Aqsa ya, dengan mempertahankan mayoritas Yahudi ya, melawan ancaman demografis dari Palestina ya, yang memiliki tingkat kelahiran yang lebih tinggi ya. Nah, ini juga orang-orang Palestina memang tingkat kelahirannya lebih tinggi, tetapi tidak diberi tempat ya. Mereka diusir ya dari pusat-pusat kota yang ada di Yerusalem. Kemudian mereka juga menghilangkan hak tempat ya. Program menghilangkan hak tempat melalui pencabutan hak residensi ya, gitu ya. Hak untuk tinggal itu dicabut. Maka ketika mereka mengajukan ya gugatan ke pengadilan ya, seperti di kasus Saihul Jarrah ya pasti kalah oleh mahkamah mereka. Karena hak residensinya sebenarnya sudah dicabut ya ketika Yerusalem dikuasai oleh Israel. Warga Palestina yang berada di luar Yerusalem ya, selama 7 tahun atau lebih ya, dapat kehilangan status tinggal di Yerusalem. Jadi kalau dia meninggalkan Yerusalem ya, karena yang diusir itu,
padahal dia punya properti di sana, maka itu dianggap bahwa mereka bukan lagi penduduk Yerusalem. Nah, pada tahun 2006 setidaknya ada 1.360 warga Palestina yang ya kartu identitasnya ya itu dicabut ya. Jadi ini persoalan utama. Bahkan juga orang-orang Palestina yang ya, melahirkan di luar Yerusalem, ya, maka dia juga tidak boleh kembali ke Yerusalem dan tidak dianggap bukan warga Yerusalem. Ya. Mungkin fasilitas di Yerusalem Timur bagi orang Islam kurang bagus ya, atau tidak mendapatkan perlakuan baik, maka dia harus melahirkan di luar. Nah, anaknya itu dianggap kemudian bukan penduduk Yerusalem. Nah, sejak 82, Israel mengizinkan pendaftaran anak-anak Palestina sebagai penduduk Yerusalem jika ayah anak itu tidak memiliki kartu identitas Yerusalem, bahkan jika ibunya adalah pemegang kartu ID Yerusalem. Jadi anak-anak itu tidak boleh didaftarkan sebagai penduduk Yerusalem jika ayah anak itu tidak memiliki kartu identitas. Ya. Kenapa tidak memiliki kartu identitas ya, sebagai warga negara ya? Karena mereka mungkin sudah terusir atau tidak mau menjadi warga negara Israel ya, maka disebut dengan diberi kartu permanen residen dan itu bisa dicabut sewaktu-waktu. Nah, di tahun 2003 diberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan yang melarang seseorang dari wilayah pendudukan Palestina menikah dengan warga Yerusalem atau penduduk tetap ya, pemegang kartu ID Yerusalem. Jadi orang dari tepi barat, dari Gaza tidak boleh menikah dengan orang Palestina yang ada di Yerusalem, yang di situ di dalamnya ada Al-Aqsa. Jika mereka menikah, maka hak residensinya dicabut ya. Hilangnya status tinggal di Yerusalem dan pasangan asing yang Yahudi secara otomatis diberikan kewarganegaraan berdasarkan Israel of Reason. Sementara orang Yahudi asing yang baru datang itu malah kemudian diberikan kewarganegaraan karena ada istilah Israel Law of Return ya, dan mereka boleh kembali ke wilayah yang sudah diklaim. Nah, ini saya kira ketidakadilan yang terjadi. Pemukiman Palestina ya diubah ya oleh Israel. Jadi zona Yahudi dan semakin diperluas, kemudian mereka mensubsidi proyek Yahudi, ya, jadi orang-orang Yahudi yang militan itu ya diberikan subsidi untuk tinggal di dekat pemukiman orang-orang Palestina, ya. Dan dari situ kemudian pemukimannya akan semakin lama semakin luas ya, dikepung ya orang-orang pemukiman Palestina. Kemudian sementara izin bangunan untuk Palestina ya memperbaiki renovasi itu juga ditahan, dibatasi sehingga banyak rumah-rumah mereka yang sudah tua, rusak mungkin ya. Nah itu yang pada akhirnya nanti akan diambil alih oleh pemerintah. Nah ada penghancuran komplek tua yang dihuni oleh penduduk Palestina. Jadi komplek-komplek tua itu dianggap kemudian tidak memenuhi syarat, akhirnya dihancurkan. Dan setelah dianjurkan, orang-orang Palestina tidak boleh kembali di situ karena itu diambil alih oleh negara. Disitulah proyek Yahudisasi pemukiman baru terjadi. Nah, menggencarkan pembangunan pemukiman Yahudi itu, ya populasi Yahudi dengan membangun pemukiman Yahudi, walaupun program ini disebut ilegal oleh dunia internasional, tetapi itu terus dilakukan guna memperkuat dominasi Yahudi di Palestina. Ya, nah hal lain yang terjadi. Jadi hubungan tepi barat ya dengan Yerusalem diputus ya. Bahkan juga Yerusalem dengan Gaza juga diputus ya. Tepi barat Gaza dengan dunia luar juga diputus ya. Tidak ada semua wilayah yang menghubungkan dengan Palestina itu juga diputus. Gaza perbatasan dengan Mesir juga diputus ya. Tidak ada transportasi udara. Laut juga tidak ada yang di Gaza, bahkan pantainya hanya terbatas, sementara laut lepas itu punya Israel, kemudian dibangun tembok-tembok pemisah. Nah, ini kondisi yang terjadi. Nah, menurut Undang-Undang Pemukiman Israel, penduduk non-Yahudi tidak diperbolehkan membeli rumah di kompleks Yahudi. Jadi kalau orang Arab, Palestina tidak boleh membeli ya properti di kompleks Yahudi, tetapi orang Yahudi tidak dilarang membeli rumah maupun kompleks Palestina. Jadi itu sehingga mereka ya boleh
dengan alasan tertentu ya mengusir orang-orang Palestina. Nah, untuk menciptakan kesatuan Interupsi Pak Ustadz. ya, Slide-nya ini macet atau sepertinya macet Pak, slide PPT-nya. oh gitu ya, dari tadi. Iya. Oh, oke, berarti ada masalah. Jadi itu adalah proyek-proyek Palestina. Coba saya coba lagi ya. Kalau ini keluar tidak? Alhamdulillah Pak, sudah Pak Ustadz. Oke, ya udah begini aja ya. Saya besarin aja. Oke. Kalau ini kelihatan? Siap, kelihatan Pak. Ya, ya. Jadi yang tadi nggak apa-apa lah, sudah terlewati ya. Nah, proyek penggencaran pembangunan pemukiman Yahudi. Jadi sangat gencar ya, apa yang mereka lakukan dengan merebut wilayah-wilayah itu dengan membangun ya wilayah-wilayah baru dan termasuk juga mengusir orang-orang Palestina. Kemudian setelah itu dibangun tembok-tembok pemisah ya, yang itu memisahkan komunitas Yahudi dengan Palestina. Padahal wilayah mereka pemukiman Yahudi itu di wilayah tepi barat gitu. Jadi agak unik. Orang-orang Yahudi tinggal di tepi barat yang merupakan wilayah otoritas Palestina, tetapi secara hukum mereka menggunakan hukum Israel dan tidak mau menggunakan hukum otoritas Palestina. Artinya secara de facto biasa sebenarnya ya mereka ya menganggap bahwa itu adalah wilayah Israel dan bukan wilayah Palestina. Padahal itu ada di Palestina ya. Mereka membeli atau bahkan kemudian menghancurkan rumah Palestina. Nah, ribuan warga Palestina kemudian kehilangan rumah. Nah, ini saya kira persoalan yang mendasar ya. Hal lain yang dilakukan mengganti nama-nama dengan Yahudi. Jadi setelah mereka membangun pemukiman ya, nama-nama jalan ya diubah ya dari nama Arab yang dulu ya, dari dulu memang namanya Arab, kemudian nanti diganti dengan nama-nama Yahudi ya, menunjukkan bahwa itu menjadi wilayah Yahudi. Tempat dan situs bersejarah juga dibangun ya, diberi nama-nama Ibrani. Nah, ini untuk klaim mereka. Nah, Israel sendiri kemudian ya dijadikan sebagai negara Yahudi ya, pada negara yang didasarkan pada supremasi etnis atau agama Yahudi. Nah, Parlemen Israel Knesset mengesahkan undang-undang ya, negara Yahudi ya 2018 yang lalu sebagai dasar hukum negara ya, sebagai konstitusi de facto bahwa Israel adalah negara Yahudi. Nah, ini undang-undang ini juga menyebutkan bahwa Yerusalem itu adalah ibu kota negara Israel dan pembangunan pemukiman Yahudi settlement di daerah pendudukan sebagai suatu yang sah dan harus diperjuangkan. Jadi eksistensi Israel itu dengan cara melakukan program-program pemukiman baru untuk mengusir orang-orang Palestina. Nah, PBB sendiri telah mengeluarkan resolusi bahwa program pemukiman di daerah pendudukan sebagai tindakan ilegal dan menolak Yerusalem sebagai ibu kota negara. Itu sudah dituangkan oleh resolusi PBB, tetapi tidak bisa diimplementasikan ya, karena Israel didukung oleh
Amerika yang punya hak veto. Jadi ketika mau diimplementasikan diveto oleh Amerika. Nah ini menjadi persoalan ya yang akut. Oleh karena itu secara umum ya saya melihat bahwa sebenarnya persoalan bangsa Palestina itu tidak akan selesai kalau proyek Yahudisasi pemukiman baru oleh orang-orang Israel di wilayah Palestina tidak dihentikan. Karena ini pencaplokan wilayah, agresi ini saya kira jauh lebih besar ya dampaknya, kerusakannya ya mungkin dibandingkan dengan ya serangan militer. Jadi ada dua serangan sebenarnya. Jadi serangan secara non militer ya melalui pencaplokan tanah yang dikawal oleh polisi Israel, seakan-akan kemudian itu tidak melibatkan militer, tapi pada intinya mereka terus melakukan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina. Kalau lihat di petanya itu kan semakin lama semakin kropos ya, tidak solid ya peta Palestina tepi barat terutama. Ini saya kira korban dari proyek Yahudisasi pemukiman baru itu jauh lebih besar ya, bahkan memakan korban yang sangat banyak, termasuk juga orang-orang yang meninggal ya, termasuk demonstrasi tahun lalu untuk kembali ke tanah ya, orang-orang Palestina. Itu kan korban sipil bisa hampir 200 orang yang meninggal. Tetapi dunia tidak begitu keras ya mempersoalkan itu dibandingkan kemudian adanya serangan Hamas ya ke Israel kemudian dibalas oleh Israel. Seakan-akan bahwa kerusakan terbesar adalah melalui pengeboman ya antara dua belah pihak ya, terutama oleh orang-orang Israel. Tetapi justru juga proyek pemukiman ekspansi itu juga jauh lebih berbahaya apabila tidak dihentikan. Nah, gencatan senjata kemarin saya kira bukan sebagai satu-satunya solusi sebelum kemudian persoalan perluasan tanah itu dibahas ya secara lebih detail, karena itu menjadi sangat penting ya secara umum. Bagaimana kemudian ya orang-orang Palestina bisa mempertahankan haknya jauh dari adanya intimidasi, ketidakadilan, ya pengusiran, bahkan juga terancam nyawanya untuk mempertahankan wilayah mereka. Nah ini tentu juga yang harus dipahami ya secara umum bagaimana ya nasib ya orang-orang yang terjajah ya pasti punya pembelaan, ya, punya perjuangan, baik itu melalui diplomasi maupun juga tentu dengan jalan-jalan perlawanan, ya, sama seperti kita bangsa Indonesia pada waktu dulu juga ada yang berada di jalur diplomasi, ada juga yang melakukan perang gerilya, dan ini sama seperti yang terjadi di Palestina ketika mereka membela ya bangsa mereka agar terlepas dari penjajahan ya Israel. Nah. Dari sini kemudian jelas ya bahwa kenapa ya kita perlu melakukan pembelaan ya kepada bangsa Palestina, tidak semata-mata karena kita sebagai seorang muslim ya, kalau muslim saya kira sudah jelas ya keberpihakannya, maka sebagai seorang manusia yang memiliki hati nurani ya harusnya kemudian melihat persoalan ini secara dalam, melihat sejarahnya kenapa terjadi perlawanan oleh orang-orang Palestina terhadap Yahudi. Nah, di beberapa negara Eropa, saya kira sudah marak ya penolakan-penolakan ya. Amerika ya, kemudian ya negara-negara yang lain ya, tidak lagi ya memperdebatkan persoalan siapa salah dan benar, tetapi nampak kemudian dukungan kepada tindakan represif ya, ketidakadilan yang dirasakan oleh Palestina semakin menguat. Kalau dulu ada cerita David dan Goliat ya, orang Yahudi seakan-akan menjadi David karena kecil diusir di mana-mana. Tetapi sekarang justru di publik internasional bahwa Israel telah menjadi Goliat yang sangat besar ya, melawan Palestina yang sangat kecil dan tidak berdaya. Nah, ini kemudian simpati publik ya menjadi terbuka.
Nah, ini saya kira ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya tentang betapa kemudian ya penting bagi kita ya untuk melakukan pembelaan kepada Palestina ya, tidak cukup dengan doa, mungkin bisa dengan berdonasi ya, atau dengan ya aksi-aksi kampanye ya yang bisa mendukung Palestina secara umum, dan yang paling penting juga melibatkan banyak komunitas ya, lintas agama, lintas bangsa dan lain sebagainya, sehingga masalah ini bisa diselesaikan ya secara bersama-sama. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, kita masih punya waktu ya. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ustadz John Mahmudi yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa mengangkat tangan atau mungkin diketik di kolom chat ya. Dengan format nama, fakultas atau instansi, garis bawah baru pertanyaan. Untuk review sedikit materi dari Pak Ustadz, yaitu tentang Yahudisasi di Palestina. Wah. Penjajahan atas Palestina ini dikatakan adalah bukan hanya permasalahan dalam Islam saja, tapi permasalahan peradaban yang menjadi tanggung jawab semua umat manusia. Ini menunjukkan bahwa imperialisme dan kolonialisme belum benar-benar hilang dari tatanan dunia ini ya. Oke, adakah yang ingin bertanya? Oh, Mas, Mas. Gali Sulistia Ningsih, angkat tangan, silahkan on mic. Cek. Mbak Gali Sulistia Ningsih. Mungkin adakah yang lain, teman-teman yang lain? Itu Mas Amin kayaknya mau tanya deh. Angkat tangan. Gimana, Mas? Itu Mas Amin kayaknya mau nanya tuh. Udah angkat tangan. Mas Nasih Amin loh. Mas Nasih paragraf. Mas Nasih, silahkan Mas. Mau tanya on mic. Oke, terima kasih ya Mas Tri atas kesempatannya. Saya mau bertanya Ustadz terkait isu Palestina ini ya. Saya pernah berpikir ya Ustadz, bahwasanya ini kan konflik, ada yang mengatakan konflik agama, ada yang mengatakan konflik kemanusiaan, ada yang juga bilang ini adalah konflik tanah dan sebagainya kayak gitu. Cuman yang saya pikirkan, ini semisal saja ya, tapi kan kita percaya bahwasanya yang akan menang nantinya adalah Islam kayak gitu ya. Dan Islam pastinya bakalan bisa merebutkan Al-Aqsa kembali yang sekarang mungkin bisa dikatakan terkesan terjajah seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan Ustadz terkait ini nggak mungkin kayaknya, tapi sebenarnya apa dampaknya sih kalau semisal orang-orang Yahudi atau Zionis ya itu mengambil tanah Palestina? Mungkin dampak dari umat Islam itu seperti apa? Kayak gitu. Mungkin itu saja sih pertanyaannya. Terima kasih. Ya, langsung saja ya. Jadi kalau
wilayah itu diambil, artinya maka Palestina tidak ada lagi, ya. Jadi dan di peta dunia sekarang ini, ya, itu kan yang muncul lebih dominan sekarang Israel, ya, dibandingkan dengan Palestina. Jadi Palestina tidak ada lagi. Kemudian yang utama, ya, adalah tentu tidak hanya tidak ada, tetapi itu kan sebuah pelanggaran, ya, terhadap hak asasi manusia ketika orang dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggalnya, begitu, ya, dan tidak bisa hidup, ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka, ya, di tempat yang kemudian mereka lahir. Nah, yang kemudian yang kedua, ya, tidak ada jaminan bahwa, ya, Al-Aqsa juga akan tetap dipertahankan karena proyek Yahudisasi yang dilakukan, termasuk juga pembangunan Tempel Solomon yang tepat di bawah, ya, Al-Aqsa itu mengancam konstruksi Masjidil Aqsa, sementara dari orang-orang Yahudi garis keras mereka, ya, tidak menginginkan hadirnya tetap dipertahankannya Masjidil Aqsa. Jadi, ya, dampaknya kemudian kita tidak punya lagi sebuah masjid yang itu menjadi kiblat, ya, pertama umat Islam, dan juga berkaitan dengan hadis Nabi, ya, untuk kita diberi keutamaan untuk berziarah kepada 3 masjid, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan juga Masjidil Aqsa, ya, yang ada di Palestina, sehingga simbol-simbol umat Islam tentu menjadi tidak ada. Nah, ini saya kira berkaitan dengan aspek, ya, yang berhubungan dengan umat Islam, ya, kepentingan umat Islam secara umum, ya, dan ya, kita tidak bisa melihat, ya, ke depannya seperti apa, ya, karena Israel sendiri melihat bahwa wilayah yang sudah mereka duduki direbut tahun 67 itu adalah menjadi wilayah mereka, ya, termasuk tepi barat dan Gaza itu sendiri, kemudian semenanjung Sinai yang sudah dikembalikan, dataran Golan yang disebut dari Suriah juga tidak akan dikembalikan oleh Israel. Padahal dunia internasional mengecam dan menganggap itu masih menjadi, ya, wilayah pendudukan yang diambil secara paksa oleh Israel, dan, ya, harus dikembalikan hanya kepada bangsa Palestina. Jadi itu, ya, secara umum, ya, dampak, ya, tentang berkaitan dengan peradaban, ya, umat Islam di Palestina. Saya kira lebih ke arah sana. Ya, begitu, ya. Oke. Gimana Mas Nasi? Jawabannya sudah memuaskan? Baik Ustadz, ternyata banyak juga dampak dari ketika memang Palestina, ya, yang di dalamnya itu ada Masjidil Aqsa juga, dan itu ternyata dampaknya sampai kepada peradaban Islam itu sendiri. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah sudah paham. Ya, oke, sama-sama. Oke, untuk teman-teman lainnya, silakan bertanya. Mungkin Mas saya Syam mungkin mau. Ya, Mas Syam. Silakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz John yang sudah memberikan materi yang luar biasa, ya, mengenai bagaimana kondisi kita dan juga kenapa kita harus membela bangsa Palestina. Mungkin ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan Ustadz kepada Ustadz. Yang pertama adalah, mungkin di sini masih ada masih ada pertanyaan yang
menurut saya itu harus kita tahu dulu gitu. Apa perbedaan bangsa Yahudi dengan Zionis Israel yang ada di muncul di konflik Palestina dan Israel saat ini, Ustaz? Apakah sama atau tidak gitu? Atau adakah perbedaan di antara keduanya? Misalkan dalam saya baca artikel kami, Zionisme Israel itu kan terdapat perbedaan seperti itu, Ustaz. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan bagaimana bentuk pembelaan kita sebagai umat Muslim atau bahkan sebagai mahasiswa ini, Ustaz. Apalagi ini mungkin kebanyakan mahasiswa yang ikut. Nah, untuk membela saudara kita dan membantu saudara kita di Palestina seperti itu, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi antara Yahudi dan Zionisme adalah berbeda ya. Yang tadi saya paparkan bahwa sebelum munculnya gerakan Yahudi, orang-orang Yahudi, Muslim dan Nasrani adalah relatif ya hidup bisa damai ya di kompleks ya sekitar Masjidil Aqsa, termasuk juga wilayah-wilayah yang lain. Tetapi ketika muncul gerakan Zionisme itu semacam gerakan Mesia ya, yang menginginkan ada pemimpin ya, Ratu Adil begitu ya, yang bisa membawa mereka ya dari suasana yang teraniaya dan mendapatkan tempat yang aman. Nah, salah satu tempat yang aman itulah yang dalam kongres mereka diputuskan adalah di Palestina, walaupun ada tawaran yang lain. Hanya saja karena ada perjanjian ya, deklarasi Balfour ya antara Menteri Luar Negeri Inggris ya dengan tokoh-tokoh Zionis ya, yang menjanjikan bahwa Inggris akan memfasilitasi ya orang-orang Yahudi dari gerakan Zionisme untuk bermigrasi ya, mencari tempat di Yerusalem. Setelah Yerusalem bisa dan wilayah Palestina itu bisa direbut ya dari Turki Utsmani. Oleh karena itu dalam Perang Dunia I ya, orang-orang Yahudi Zionis ya, yang Zionisme itu dan termasuk tokoh-tokoh pemimpin Arab ya, berperang itu justru berpihak kepada Inggris ya, dan bukan pada Kesultanan Turki Utsmani ya. Yang akibatnya Turki Utsmani kemudian bisa diusir ya, dihilangkan kekuasaannya di wilayah-wilayah Arab atau yang disebut dengan Timur Tengah. Nah, Zionisme ini ya, tokoh Theodor Herzl itu sebenarnya sekuler, tetapi dia mampu menggunakan klaim-klaim agama ya, semangat agama untuk menjustifikasi tindakannya. Karena dalam kongres pertama awalnya kan mau diadakan di Jerman, tetapi ditolak oleh tokoh-tokoh Yahudi yang lain karena dianggap gerakan politiknya itu akan justru menambah masalah ya bagi orang-orang Yahudi ya. Maka kemudian itu dilakukan di Basel ya, di Swedia. Nah, ini yang membedakan, sehingga orang-orang Yahudi yang sudah bermigrasi ya, sudah banyak yang sudah menetap di California ya, ada sebagian juga di Inggris, di Australia ya, itu menganggap bahwa Israel itu bukan tujuan mereka, bahwa tujuan mereka adalah mendapatkan tempat aman. Jadi ketika mereka sudah aman di California, di Kanada, di tempat lain, maka itu sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka sebagai orang Yahudi. Maka tidak perlu lagi membentuk suatu negara dengan cara mengusir ya orang-orang yang ada di dalamnya dengan tindakan-tindakan yang justru tidak sesuai dengan agama mereka. Maka orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh rabi-rabi juga banyak yang anti terhadap Israel dan anti terhadap Zionis. Nah, dalam perspektif ini, maka perlawanan atau setujuan kita, penentangan kita itu adalah kepada gerakan Zionis ya, bukan pada Yahudi sebagai agama. Nah, memang gerakan Zionis pada akhirnya menggunakan strategi Yahudisasi ya dalam perspektif mereka. Jadi ini adalah kelompok religius ultranasionalis ya,
ya yang radikal sebenarnya, ya, yang menggunakan agama untuk menindas ya kelompok-kelompok yang lain, tidak hanya umat Islam tetapi juga Palestina, Nasrani, Kristiani juga mendapatkan perlakuan yang sama ya, mendapatkan penindasan ya, itu yang mereka lakukan. Jadi dalam perspektif hubungan kita dengan agama-agama yang lain justru tidak ada masalah, karena itu ya harus sama ya diperlakukan hubungan sosial muamalah ya dengan mereka Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Saya kira tidak ada masalah. Tapi justru kemudian hadirnya Zionisme yang menginginkan negara yang spesifik buat Yahudi ini yang secara umum bermasalah. Di kalangan orang Yahudi di Israel juga ada penentangan juga ya. Memang partai yang berkuasa sekarang kan partai Likud yang bekerja sama dengan beraliansi dengan partai garis keras yang berorientasi kepada ultranasionalis Yahudi ya. Jadi ini yang tapi partai-partai yang lain mungkin ada partai tengah, partai buruh ya, atau partai Arab ya, mereka ya tidak sepakat adanya proses program apartheid ya dan pengusiran. Nah, ini berbeda. Jadi kita tidak antisemitisme ya, kita tidak anti Yahudi ya, tetapi kita menolak ya tindakan gerakan Zionisme. Nah, bagaimana sebagai kita mahasiswa, maka tentu tadi itu ya, kita punya tanggung jawab sebagai seorang muslim memastikan saudara muslim paham, tetapi kita juga harus ekspansi keluar menjelaskan kepada mahasiswa, pada komunitas-komunitas yang lain ya tentang penindasan yang dialami oleh orang-orang Palestina ya sebagai negara yang terjajah, sehingga tidak hanya kemudian muslim yang merasakan ya, manusia secara umum juga akan melakukan penentangan terhadap gerakan warisan dari imperialisme dan kolonialisme masa lalu yang harus diselesaikan gitu ya. Kalau kita anti diskriminasi, anti penjajahan, kemudian anti ya sikap intoleran ya, maka ya harusnya kuat ya di dalam hal melakukan pembelaan terhadap rakyat Palestina ya, bukan sebaliknya justru mendukung Israel ya, karena banyak juga opini-opini yang dibentuk untuk melakukan dukungan kepada Israel. Nah, dukungan kepada Palestina saya kira bisa kita lakukan ya, kemudian pendidikan, penyadaran ya kepada orang-orang yang lain, tidak hanya berbasis ya agama kita ya. Ya, kalau yang agama ya saya kira sudah menjadi tanggung jawab ya tokoh-tokoh agama, organisasi dan lain sebagainya. Tetapi yang keluar ya saya kira kita sebagai mahasiswa ya harus kemudian bisa menginisiasi ya banyak bacaan-bacaan literatur ya internasional yang isinya yang menjelaskan secara adil ya bahwa memang Palestina ya dalam kondisi tidak adil ya. PBB sendiri kan sekjennya mengatakan ya betapa kemudian ketidakadilan ya yang sangat mengenaskan terjadi di wilayah pendudukan Palestina ya. Dia mengatakan kalau ada neraka di dunia, maka Gaza itu sekarang ibaratnya seperti neraka. Jadi memang kondisinya sangat-sangat menyedihkan. Nah, perlu tanggung jawab umat Islam dan umat-umat yang lain saya kira untuk concern terhadap masalah ini. Saya kira begitu ya. Oke, baik. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Terima kasih kepada Pak Ustadz Yon yang telah menjawab semua pertanyaannya. Karena waktu kita terbatas, sudah sore ya, sudah. Kesimpulannya adalah kita harus terus ikut serta dalam bela Palestina sampai merdeka. Bukan anti Israel tapi anti penindasannya, anti penjajahan. Terima kasih kepada Pak Ustadz John sekali lagi. Untuk selanjutnya adalah
penutup. Tapi sebelum acara ini saya tutup, saya akan menyampaikan ini, open donasi. Teman-teman, kami akan memberitahukan berkaitan dengan donasi bagi saudara-saudara kita di Palestina yang digalang oleh SKI, UKKI, UNJ. Sebagai bentuk dukungan kita kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. Mungkin nanti pamfletnya akan di-share lewat WA ya. Bisa ditransfer lewat BRI, Mandiri, BCA, BSI, Dana, OVO, GoPay, atau Shopee, link aja, dan BTN. Nanti bisa untuk informasi lebih lanjut bisa konfirmasi ke CP-nya namanya Rizka di 088 7400 97393. Sekali lagi 0887 4009 7393. Hashtagnya Indonesia turun tangan bela Palestina. Indonesia stand with Palestine. Free Palestine. SKI, UKKI, UNJ. Untuk selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum acara kita tutup pada sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung, kepada Pak Ustadz Zon yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Semoga acara kita ini dapat memberikan manfaat bagi kita ke depannya. Pasti ya. Amin. Demikian saya sebagai MC, apabila banyak kekurangan, kekhilafan, sekiranya menyakiti hati teman-teman dan Pak Ustadz, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa di kajian senja yang selanjutnya. Untuk menutup acara kita pada sore hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.